Beberapa tahun terakhir, isu perubahan iklim menjadi perhatian banyak pihak. Fenomena ini sangat penting untuk diwaspadai karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di bumi. NASA menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, suhu permukaan bumi mencapai peningkatan sebesar 1,02 derajat Celcius pada tahun 2016 dan 2020. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) juga menyebutkan bahwa pemanasan global menjadi salah satu contoh perubahan iklim yang dapat meningkatkan risiko kekeringan, perubahan pola hujan, dan meningkatkan intensitas cuaca ekstrim. Dalam pertemuan tingkat Menteri Forum Multilateral G7 Mei lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya menerangkan sejumlah upaya Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim. Antara lain adalah penghapusan dini penggunaan batu bara pada pembangkit listrik serta agenda Volunet Sing 2030. Volunet Sing 2030 pun menjadi bentuk keseriusan Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim. Komitmen ini merupakan pencanangan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca, sektor kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya atau VOLU, Forestry and Other Land Use. Suatu kondisi di mana tingkat serapan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sekitar VOLU terkait pada tahun 2030. Tanggal 5 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tentu saja ini mengingatkan kita kembali untuk merawat lingkungan hidup kita dengan baik, terutama hutan ya, supaya kita bisa mengurangi emisi karbon. Seperti kita ketahui, emisi karbon adalah salah satu penyebab utama dari pemanasan global dan juga perubahan iklim yang saat ini masih dan terus berlanjut. Nah, aktivitas manusia misalnya deforestasi dan penggunaan lahan yang tidak baik ya, sehingga menimbulkan degradasi adalah salah satu penyumbang terbesar dari emisi karbon. Indonesia sendiri memiliki target yang cukup tinggi untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya, dan tentu saja dengan target yang cukup tinggi seperti 29% ya pada tahun 2030 emisi yang kita harus kurangi. Apa-apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah sampai saat ini. Insight with Desi Anwar kali ini sudah ditemani oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Alwe Dohong. Halo Pak Alwe, apa kabar? Baik Mbak Desi, apa kabar? Iya baik, dan juga kita melaksanakan wawancara ini di tempat yang begitu indah, di Arborea Manggala Bakti di kawasan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini suasana yang sehat. Betul sekali, dan banyak oksigen di sini ya, Iya. sehingga dia terlalu dingin, enak gitu ya. Dan oksigen tentu saja sangat-sangat baik, bukan saja untuk kesehatan, tapi untuk kesehatan bumi, dan juga ini kalau mau sehat, bebas dari COVID, lebih banyak kita harus berada di luar ruangan. Betul. Pak Alwe, saya ingat ya Paris Agreement pada tahun 2015 COP21, di mana kita Indonesia pertama kali mengutarakan yang namanya komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kita. Seperti kita ketahui di Indonesia, salah satu emisi ya karbon itu penyebabnya adalah kebakaran hutan, degradasi lahan, gambut dan lain sebagainya. Nah, sekarang tahun 2022, sementara kita punya target 2030, bagaimana kira-kira sampai saat ini prestasi kita, usaha kita, dan seberapa besar jumlah emisi karbon yang sampai saat ini kita berhasil turunkan? Baik, terima kasih Mbak Desi. Kita awali dulu. Tadi disebut bahwa pada tahun 2015 disepakatilah Paris Agreement. Dan sebagai wujud keseriusan pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia, kemudian Paris Agreement itu kita ratifikasi lewat Undang-Undang 16 tahun 2016 tentang ratifikasi Paris Agreement. Nah, sebagai perwujudan dan intensi kita untuk berkontribusi di dalam mengurangi emisi gas rumah kaca global yang berkontribusi terhadap perubahan iklim,
maka kita menetapkan dokumen yang namanya Nationally Determined Contribution. Ya, Nah, NDC. Ya, NDC ya. Nah, NDC ini kita menyatakan niat dan keinginan kita untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri pada tahun 2030, dan kalau ada dukungan internasional menjadi 41%. Nah, di dalam dokumen NDC kita itu ada 5 sektor utama ya, yaitu kehutanan dan tata guna lahan, energi, kemudian industrial product and product uses IPPU, kemudian ada agriculture dan waste. Tetapi sebetulnya ada hanya 2 sektor yang menjadi backbone utama NDC kita, yaitu sektor kehutanan dengan target 17,1% dari 29% itu, atau lebih kurang 60% dari target NDC kita. Kemudian sektor energi 11,3% gitu ya. Nah, kurang lebih 34-35% lah. Nah, sisa yang lain itu kecil-kecil. Jadi begitu pentingnya sektor kehutanan dan tata guna lahan di dalam perwujudan capaian NDC kita. Nah, di dalam mewujudkan NDC ini tentu berbagai upaya dilakukan pemerintah ya. Salah satu kita mendorong yang namanya Forest and Land Use Nexting by 2030. Forest and land use ya. Nexting by 2030. Ya, ini VOLU singkatannya. VOLU Nexting. Nexting itu sendiri apa maksudnya? Ya, artinya apa? Kita harapkan pada tahun 2030 nanti tingkat serapan karbon atau sekuestrasi karbon di ekosistem hutan dan tata guna lahan lebih besar dari tingkat emisi yang keluar, emisi gas rumah kacanya. Nah, target kita pada tahun 2030 nanti ada negatif 140 juta ton CO2 equivalent dari sektor forestry and land use ya. Jadi itu target kita. Jadi persisnya akan menjadi berapa persen nanti yang akan disekuestrasi oleh VOLU ini? Ya, tadi saya katakan bahwa target kita kan 60%. Ya, 60%. Kalau sudah net sink berarti kan dia emisi dan sekuestrasi dan emisinya udah sama atau bahkan lebih besar sekuestrasinya. Berarti kan 60% itu akan tercapai tahun 2030 ya. Kalau sekarang berapa? Kalau sekarang sudah perhitungan kita antara 70% sudah kita capai ya dari target kehutanan dan tata guna lahan sendiri. Jadi akan terus kita lakukan, misalnya kita tadi achievement yang kita lakukan, kita sudah mampu mengendalikan deforestasi pada tingkat yang paling terendah pada tahun 2019 sampai 2020 waktu itu 119.000 hektar. Nah, dan ini karena implementasi dari kebijakan pemerintah atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat deforestasi? Tentu itu karena kebijakan koreksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Salah satu kebijakan koreksi tersebut adalah lewat penghentian konversi hutan primer dan gambut ya, yang kita kenal dengan moratorium. Hutan primer dan ini betul-betul dilaksanakan, dan itu sudah kita permanenkan sejak 2019 ya, itu satu. Kemudian kemampuan kita melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian berikutnya juga kegiatan penegakan hukum yang agak kuat yang kita lakukan. Dan tentu juga melalui penerapan sustainable forest management di pemegang konsesi, misalnya bagaimana melakukan reduce impact logging, melakukan teknik silviculture intensif, dan juga menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu. Itu semua berkontribusi terhadap penurunan angka deforestasi kita ya. Ya, dan 29% ini pada tahun 2030. Ini cukup optimistis dengan usaha mandiri seperti ini. Ya, dengan korektif kebijakan dan regulasi, dengan program-program aksi nyata yang kita jalankan selama ini, kita sangat optimis. Tadi target VOLU net sink by 2030 kita berharap bahkan minus 140 juta CO2 equivalent pada tahun 2030. Artinya tadi yang kita sekuestrasi, karbon dioksida yang kita simpan di
batang, pohon, dahan, akar, dan ekosistem hutan termasuk gambut dan mangrove itu sudah lebih besar dibandingkan emisi yang keluar. Oke, jadi kalau ini kan optimis ya 29% pada tahun 2030, kita tahun 2022 kira-kira berapa persen achievement-nya yang sekarang ini? Mungkin apakah sudah di atas 20% atau berapa? Supaya karena kan tahun 2030 hanya tinggal 8 tahun Ya, lagi betul. nih Pak Alwe. Jadi perlu saya jelaskan tadi ya, NDC itu sebetulnya jangka waktu pelaksananya mulai tahun 2020 sampai 2030, ada 10 Jadi tahun. baru 2 tahun ya. Jadi baru 2 tahun ini. Nah, tahun pertama 2020 sebetulnya kita lebih banyak menciptakan prakondisi ya. Prakondisi itu menciptakan kebijakannya tadi seperti voluntary ya dan seterusnya. Baru nanti kita akan lakukan implementasi atau aktualisasinya mulai 2022 ini dan seterusnya. Bahkan setelah pasca 2030 kita lakukan akselerasi dan seperti ini. Kembali lagi ya Indonesia masih tetap optimis ya menjalankan komitmen kita seperti yang di NDC terutama di 5 sektor ini. Kita tahu juga mangrove ini ekosistem yang menyimpan karbon luar biasa. Berdasarkan kajian ilmiah itu rata-rata di ekosistem mangrove muara itu 1 hektarnya sebesar 1036 ribu ton karbon. Jadi kalau kita lihat Volu tadi adalah kehutanan dan juga penggunaan lahan. Iya. Nah Pak Alwe, kalau kita lihat mungkin ya memang selama 2 tahun ini berita mengenai kebakaran hutan kan juga semakin menurun ya, mungkin juga akibat ya cuacanya juga mendukung dan lain sebagainya. Nah, deforestasi sudah semakin berkurang, tapi penggunaan lahan itu sendiri. Tadi ada moratorium, tapi kan kita juga punya lahan gambut misalnya, atau lahan yang sudah terdegradasi dan lain sebagainya. Ini bagaimana dalam kontribusinya untuk mensequester atau menangkap emisi karbon itu sendiri? Jadi kita ini kan punya dua ekosistem lahan basah ya atau lowland ya, dataran rendah yang sangat strategis, yaitu gambut. Gambut kita luasnya 15 juta hektar. Itu terluas gambut tropis terluas di dunia ya. Kemudian kita punya mangrove. Mangrove kita 3,36 juta hektar, juga terluas di tropis. Nah, upaya-upaya kita menggunakan dua ekosistem lahan basah ini untuk bagian juga backbone ya kita untuk mencapai target tadi Volu net sink by 2030. Gambut kita yang mengalami degradasi akibat drainase, akibat dulu dikonversi dan sebagainya, kita upayakan lakukan pemulihan kembali ya, restorasi. Nah, restorasi yang paling strategis di lahan gambut itu adalah restorasi hidrologi. Jadi bagaimana kita menjaga muka air di ekosistem gambut itu supaya tidak turun, supaya dia tetap basah dan lembab, supaya tidak terbakar. Dan kita tahu gambut itu sendiri adalah gampang karbon. sekali terbakar. Karbon ya. dan itu adalah bahan organik. Jadi kalau kering terbakar. Maka kita kelola hidrologinya. Kita naikkan menjaga muka airnya dengan menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya infrastruktur pembasahan gambut ya, seperti sekat kanal, penimbunan kanal, sumur bor dan macam-macam. Alat yang kita pakai ya, baik di masyarakat maupun di konsesi. Dan ini sudah dilakukan, diterapkan. Sudah dilakukan. Jadi kita sudah memfasilitasi dalam 3-4 tahun terakhir di konsesi itu lebih dari 3,4 juta hektar. Ya, konsesi yang melakukan hydrological management di lahannya mereka dengan memasang-masang tadi infrastruktur pembasahan gambut. Di non konsesi umumnya dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut yang sekarang menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, juga melakukan pemasangan infrastruktur pembasahan gambut dan sebagainya. Ini penting. Mangrove kita punya target untuk melakukan rehabilitasi mangrove sebanyak 630.000 hektar sampai 2024.
sekarang sudah lebih dari 100. Ini di seluruh Iya. pesisir di Indonesia atau di mana-mana saja? Kan ini? mangrove kita umumnya konsentrasinya ada di pantai timur Sumatera, ya. Kemudian juga selatan ada dikit, kemudian di Kalimantan, di Papua, di Bali, Sulawesi dan sebagainya. Jadi semua target itu tersebar di Jadi tidak sudah ada semua. mapping, sudah Sudah ada untuk mapping ya segitu. tadi yang 3,36 juta hektar itu. Dan target kita tahu juga mangrove ini ekosistem yang menyimpan karbon luar biasa. Berdasarkan kajian ilmiah itu rata-rata di ekosistem mangrove muara itu 1 hektarnya sebesar 1036 ribu ton karbon ya. 1036 ton maaf ya karbon per hektar ya. Di gambut lebih besar lagi. Ya. Nah, ini menarik ya, karena dalam memitigasi ini semua ya, NDC Paris Agreement itu kan ada aktivitas yang menimbulkan emisi. Iya betul. Tapi ada bukan saja aktivitas, tapi seperti kita yang menjadi paru-parunya untuk menyerap emisi. Nah, inilah yang kita lihat secara global, Iya. siapa yang selama ini mengeluarkan emisi dan siapa yang bisa menyerap. Dan tentu saja Indonesia karena kita memiliki tadi hutan yang begitu besar, lahan gambut dan lahan yang bisa digunakan untuk mensequester atau menyerap. Ini kan sebenarnya kekayaan, Iya. Pak Alwe. Nah, yang saya ingin tahu, ini kalau nanti tahun 2030 kita sudah net sink, jadi berarti penyerapan lebih Lebih besar daripada pengeluaran. Ini kan merupakan sesuatu yang kita bisa manfaatkan. Oke. Oke, saya mau tahu ini secara global bagaimana memastikan bahwa karbon yang kita miliki itu memang betul-betul dihargai Iya. sedemikian rupa. Karena inilah kuncinya. Bagaimana menyerap emisi karbon supaya kita tidak melebihi dari 2 derajat pada akhir abad ini. Betul sekali. Jadi kita bicara dulu tentang target kita tadi ya. Target kita itu tentu untuk merealisasikannya dibutuhkan pendanaan yang luar besar gitu ya. Baik pendanaan yang dari public finance, misalnya APBN atau state budget, maupun kontribusi swasta, donor dan seterusnya gitu ya. Nah, menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden 98 tahun 2001 tentang nilai ekonomi karbon ya. Di mana di Perpres 98 ini kita menerapkan ada 3 sebetulnya pendekatan untuk pembiayaan NDC terutama ya. Yaitu pertama dari carbon market, terutama regulatory market ya, pasar mandatori. Dan ini sampai saat ini sudah cukup mature, sudah cukup bagus ini carbon market ini memang Ya, sudah digunakan. sekarang sudah disiapkan peraturan pelaksanaannya berupa peraturan Menteri LHK ya untuk implementasi Perpres 98 tahun 2021. Tapi kalau di dunia di negara lain apakah carbon market ini sudah jalan, Pak Ya Alwe, sebetulnya sebenarnya? sudah kita lihat Uni Eropa kan udah lama ya emission trading scheme-nya, ETS-nya. Dan itu tidak hanya sektor kehutanan, tapi juga sektor energi dan industri sebagainya. dan Dan lain jenis gas rumah kacanya tidak hanya carbon dioxide, tapi juga methane dan lain-lainnya. Dan itu udah jalan. Ada best practices practices-nya, yang ada dilakukan lewat ETS dan yang lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya secara ini udah operasional gitu ya. Cuman mungkin di Indonesia kan tadi kita dengan harapannya Perpres 98 2021 itu menjadi dasar dulu untuk implementasinya. Kemudian disertai dengan peraturan Menteri LHK untuk pelaksanaannya masing-masing. Jadi itu harapan kita. Jadi tadi regulatory market, kemudian ada juga result based payment. Jadi result based payment itu adalah misi dari artikel 5 atau pasal 5 dari Paris Agreement.
bahwa kita melakukan harusnya negara-negara tropis yang melakukan pengurangan emisi mendapat positif insentif Ya. gitu dari global kan. Contohnya seperti apa positif insentif? REDD Plus misalnya ya. Kita lakukan REDD Plus itu Yang dalam sampai rangka- sekarang masih belum diterapkan juga ya? Ya, padahal sebagian sudah ada jalan pernah kita lakukan. Misalnya di Kalimantan Timur kita sudah ada kerjasama dengan World Bank untuk result based payment. Kemudian kita menerima dari GCF ya, Global Climate Fund, kurang lebih 105 juta US dollar untuk keberhasilan kita mengurangi emisi lewat REDD Plus tahun 2014 sampai 2016. Sekarang sudah proses bersama UNDP, sudah ada dari GCF. Kemudian tadi World Bank yang Forest Carbon Partnership di Kalimantan Timur dan juga BioShape di apa namanya di Jambi rencananya. Nah, itu artikel 5 ya. Kalau yang pertama regulated market tadi ada artikel 6. Kemudian yang ketiga adalah tentang carbon tax ya. Dan 4 sebetulnya mekanisme kombinasi. Oke, carbon tax ini kan pajak ya, khususnya Ya. bagi perusahaan atau entitas yang mengeluarkan. Ini bagaimana skemanya dan berapa besar jumlah pajaknya dan bagaimana mengukurnya? Saya kira ini kan peraturan Menteri Keuangan sudah ada tentang karbon. Tapi kan harus ada inilah. Ya, jadi bagaimana diberi pungutan menghitungnya. misalnya terhadap berapa kandungan karbon batu bara misalnya dikenakan pajak karbonnya supaya ada uang yang diperoleh dari itu. Jadi ya seperti pengenaan pajak biasa lah ya, saya kira ya. Tapi selama ini apakah ada yang mekanisme untuk mengukur secara presisi ya jumlah emisi dan berapa yang kita bisa sequester itu bagaimana, sehingga ini kan berkaitan dengan nanti kalau kita sudah masuk ke pasar global untuk menentukan seberapa besar atau seberapa berharga karbon yang berhasil kita sequester di Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang perdagangan karbon, ada arsitektur perdagangan karbon yang kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki dulu sistem registrasi nasional. Itu sudah ada di KLHK, kita buat yang namanya sistem registrasi nasional SRN, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita meregistrasi ke semua proyek karbon. Yang kedua, kita lakukan inventory gas rumah kaca, ya, di sektor kehutanan, energi, industri, waste, agriculture, dan seterusnya. Kita lakukan inventory. Berapa emisinya? Di dalam inventory itu kita lihat kalau dilakukan business as usual tanpa intervensi pengurangan emisi apapun berapa profilingnya. Itu tiap tahun kita lakukan inventory itu. Kemudian kalau dilakukan intervensi berapa yang kita berhasil kurangkan dan seterusnya ya. Itu ada hitung-hitungannya. Ada semua. hitungannya inventory tadi. Jadi yang kedua itu elemennya. Yang ketiga dari arsitektur itu adalah kegiatan reduksi emisinya sendiri. Nah, di sektor kehutanan kan macam-macam nih. Ada tadi lewat pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, lewat konservasi, moratorium, lewat penanaman pohon dan sebagainya, itu kita inventory semua. Itu yang namanya emission reduction intervention. Nah, ini kegiatannya. Kemudian ada yang ketiga lagi disebut dengan MRV system. Monitoring, reporting, and verification. Jadi semua aksi mitigasi tadi ya, intervensi tadi harus dilakukan monitoring, kemudian diukur, kemudian diverifikasi. Itu tahap yang keempat ya. Yang terakhir adalah berapa emisi yang berhasil dikeluarkan itu kita certified, kita keluarkan yang namanya certified emission reduction, issuance-nya. Pengeluarannya. Jadi itu arsitektur. Itu ada ya? Ada, sedang dibangun semua. Sedang dibangun. Ya. Kapan kira-kira akan selesai? Ya, ini lewat permen kapan? tadi, permen LHK. Mudah-mudahan dalam berapa hari atau minggu ini udah. Oh, tapi tahun ini pasti akan target kita harus selesai tahun ini. Kita melakukan proyek karbon hutan. Tidak hanya semata-mata menilai ekosistem itu dari karbonnya saja. Harus kita nilai ekosistem lain yang ada di landscape hutan itu. Ada jasa ekosistem lain, ada biodiversity, ada tourism opportunity di situ. Nah, ini harus kita jadikan satu paket penilaian.
di Indonesia ini kan kita agak pertama agak rumit ya, karena kita kan arkipelago dan Iya, juga betul. daerah lahan kita, hutan kita dan lain sebagainya Mhm. itu kan banyak yang menggunakan. Istilahnya ini kan tidak bisa top down. Ya, itu pasti masyarakat setempat juga Iya. akan terdampak, masyarakat adat juga akan terdampak, Hmm. pengusaha juga akan terdampak, pemerintah daerah. Nah, ini bagaimana selama ini kolaborasi dan memastikan bahwa roadmap ini, blueprint ini memang bisa diterapkan. Jadi begini dulu. Karena Tadi saya penggunaan lahan Iya. dan Tadi kan saya bicara korektif kebijakan ya, koreksi kebijakan dan regulasi. Salah satu sebetulnya koreksi kebijakan yang dilakukan di sektor kehutanan itu salah satu ya, yaitu lewat Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kalau dulu kita mengenal terminologi timber management ya, jadi kita hanya mengelola kayunya. Tapi sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu kita lakukan yang namanya multi usaha. Jadi dulu pemegang konsesi, kalau dia dapat konsesi HPH misalnya ya, dia hanya mengelola kayunya aja, timber management, nebang kayu, angkut kayu, produksi kayu gitu ya. Dia tidak boleh memanfaatkan jasa lingkungan, kemudian melakukan kegiatan sekuestrasi karbon dan lain-lainnya. Di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, kita berikan mereka multi usaha itu. Jadi di samping mengelola kayu, dia mengelola jasa karbon, jasa ekosistem lainnya, wisata dan seterusnya dalam satu paket. Itu salah satu koreksi kebijakan dan lain-lainnya. Nah, ini sudah diterapkan, ya Mas? sudah, Undang-Undang Cipta Kerjanya sudah Dan ada, sudah cukup. ada PP-nya, sudah Dan dihasilkan dari PP segi 24, 23 dan supervisi sebagainya. monitoringnya Iya. cukup patuh. Sudah dibuat ya. Nah, terkait dengan kolaborasi, tentu tadi NDC, pencapaian NDC kita terutama ya dalam sebagai komitmen kita di Paris Agreement, itu tidak semata-mata tugas dan tanggung jawab pemerintah. Butuh partisipasi semua Pasti. pihak ya, termasuk swasta, masyarakat dan seterusnya. Tentu dalam konteks kolaborasi, kita paling tidak ada 5 hal dalam konteks kolaborasi ini. Yang pertama adalah kolaborasi terkait peningkatan SDM. SDM ini penting karena mengelola hutan, mengelola karbon itu butuh technical capacity ya, know-how dan lain-lainnya. Kedua adalah kolaborasi di sektor pendanaan. Tadi pendanaan bisa dari APBN, bisa dari private sector, bisa dari donor, bahkan dari voluntary masyarakat, termasuk corporate social responsibility dari perusahaan misalnya. Kemudian juga kolaborasi terkait teknologi. Kan untuk MRV tadi, monitoring, reporting, verification, dibutuhkan teknologi tinggi, misalnya lewat citra satelit, lewat sistem geotagging yang modern dan sebagainya, sistem mengukur biomasa atau karbon di sektor kehutanan dan seterusnya, bahkan untuk monitoringnya gitu ya. Kemudian juga kolaborasi di bidang kelembagaan bisa dilakukan ya, kerjasama seperti itu, mengembangkan misalnya carbon market tadi, itu kan butuh institusi carbon market yang bagus, yang handal dan sebagainya. Tentu Indonesia perlu belajar juga dari pengalaman ETS misalnya di Eropa ya, emission trading scheme-nya Eropa, atau China emission trading scheme, atau dulu di Amerika ada voluntary market di Chicago exchange market misalnya. Kita harus belajar dari itu juga, apa sih tantangannya, apa hambatannya dan sebagainya, sehingga kita menciptakan kelembagaan carbon market yang bagus, yang valid dan bisa jalan dengan lancar dan seterusnya. Iya. Ya. Seolah-olah kita nanti bisa IPO lah ke seluruh dunia. iya, Inilah iya, yang kita iya. miliki di Indonesia. Jadi berarti dari segi penerapannya juga harus sesuai dengan standar-standar nasional dan monitoringnya jelas, hitung-hitungannya jelas. Tapi di lain pihak mengenai tadi yang kita kan banyak sekali ya, selama ini kan ada kata eksploitasi kan. Land itu atau tanah lahan untuk dieksploitasi, hutan juga untuk digunakan dieksploitasi. Nah, bagaimana supaya nilai ekonomisnya khususnya juga bagi masyarakat setempat yang memang selama ini sangat tergantung. Nah, dari segi sustainability-nya
terjaga tentu saja, sequestering karbonnya terjaga, tapi dari segi livelihoodnya itu juga. Nah ini kan balance yang selama ini negara-negara yang memiliki hutan, contohnya di Brazil dan Amazon itu kan selalu ada semacam seolah-olah dua sisi yang berlawanan. Ya, jadi begini, makanya ini kan masalah opportunity cost ya. Jadi kalau opportunity cost mengkonversi hutan lebih besar dari menjaga memelihara hutan, dan memang selama ini ya, apalagi dengan ada kegiatan maka ada mining, kecenderungan untuk mengkonversi oleh siapapun gitu ya. pertambangan Makanya dan diharapkan kita sekarang dengan multi usaha itu ada nilai-nilai ekonomi lain dari menjaga mengelola hutan ini di samping kayu ya. Tadi ada jasa ekosistem karbonnya, ada wisata. Mungkin kalau ada air di situ ada hydropower dan sebagainya, itu dibundle sekaligus. Makanya kita mendorong sekarang kalau kita melakukan proyek karbon hutan tidak hanya semata-mata menilai ekosistem itu dari karbonnya saja, dari biomass. Kan kalau $5 per ton dari biomass itu sangat kecil loh, terus terang. Harus kita nilai ekosistem lain yang ada di landscape hutan itu. Ada jasa ekosistem lain, ada biodiversity, ada tourism opportunity di situ. Nah, ini harus kita jadikan satu paket penilaian. Oke lah satuannya menggunakan 1 ton CO2 equivalent ya. Tetapi determinasi harga 1 ton CO2 nilai tambahnya lah. Ada biomass, karbon, ada biodiversity, ada hydro, ada ecotourism dan lain-lain. Sehingga bisa saja 1 ton CO2 equivalentnya bisa $200 instead of $5. Kan begitu. $200. Menurut Pak Alwe, ini sekarang kan $5 kan. Ini tapi berapa supaya lebih realistis lah, lebih atraktif sehingga carbon market kita memang diminati lah. Ya, kita kan idealnya ya $200. Kita sekarang melakukan yang namanya economic valuation dari forest ecosystem kita. Sedang diusahakan kerjasama dengan beberapa lembaga untuk menilai real value, economic value-nya berapa sih. Jadi tidak lagi berbasis karbon ya, supaya karena cita-cita bangsa Indonesia adalah menghasilkan karbon yang berkualitas istilahnya ya, high quality carbon ya. Jadi yang bermacam-macam nilai disatukan di situ sehingga bukan lagi low hanging fruit itu, tapi high hanging fruit. Dan ini juga menjadi sumber kekayaan yang betul-betul kita miliki. Betul. Kan? Kalau itu bisa terjadi ya tadi orang akan tidak suka lagi mengkonversi hutan ya, merubahnya jadi kegiatan lain. Tapi mereka akan melihat, oh ini the big value, ini nilainya bagus. Lebih baik kita jaga aja nih hutan. Karena kita setiap misalnya 1 tonnya harganya sekian, 200, maunya kita sih setinggi-tingginya. Maunya kan. kita 200. Lo biodiversity, karena biodiversity bisa orang hutan. Iya, hanya pasti, ada di Indonesia. Iya. Itu nilainya bukan bernilai individunya, tetapi eksistennya orang hutan itu yang tidak dipunyai oleh negara lain. Nah, iya. Ya, jadi itu penting, harus dinilai dong. Karena selama ini image kita apalagi terhadap bagaimana kita merawat orang hutan itu tuh sangat-sangat tidak bagus kan di dunia karena ya, dianggap dengan deforestasi, harga yang bagus kan berarti tadi nanti persoalan distribution of income dari karbon ini kan harus harus adil, harus bagus. Itu juga sedang kita persiapkan. Tapi ini harus benefit sharing-nya. Ini kan harus bottom up kan jadinya usaha ini supaya semua orang on board ya, paham bahwa apa yang dilakukan ini tujuannya itu apa dan begini caranya. Selama ini mungkin kendalanya bagaimana dalam meyakinkan? Menurut saya tidak hanya bottom approach ya, tapi bottom and top down. Ya, top down kan kebijakannya sudah ada. Kebijakannya kan dari atas. Nah, dari bawahnya adalah bagaimana kita menguatkan kapasitas tadi SDM ya, untuk bagaimana mengukur karbon ya, bagaimana menghitung karbon di tingkat masyarakat misalnya, kalau masyarakat mengelola itu. Kemudian bagaimana mencegah kebocoran, karena di sektor hutan kan bisa terjadi kebocoran karbon. Kebocoran itu bisa jadi karena
illegal Iya. logging atau ditebang secara tidak Atau ya kebakaran dibakar. gitu kan begitu. Itu kita lakukan, berarti kan ada penguatan sistem monitoring di lapangan, sistem accounting di lapangan, kemudian sistem manajemen, technical manajemennya, bagaimana menjaga memelihara pohon yang ditanam dan sebagainya. Itu harus dikuatkan. Tapi bagaimana juga memanfaatkan dari hasil hutan itu sendiri. Oh. Saya lihat di KLH kan punya program social forestry, kehutanan sosial. Sampai saat ini cukup berhasil, Pak Alwe. Betul, kita kan punya target 12,7 juta hektar social forestry atau perhutanan sosial. Dan di perhutanan sosial itu ada 5 skema ya. Ada hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan. Kan seperti itu. Sekarang capaiannya sudah lebih dari 5 juta hektar. Jadi perhutanan sosial ini prinsipnya pemerintah memberikan kepada masyarakat akses untuk mengelola hutan lewat perizinan. Jadi mereka diberi izin 35 tahun untuk mengelola hutan, bisa diperpanjang 1 kali lagi 35 tahun gitu ya, supaya ya tadi untuk memeratakan keadilan pengelolaan hutan kan. Tapi dengan syarat-syarat yang jelas. Ya, dengan syarat-syarat jelas. Jadi di dalam perhutanan sosial itu ya masyarakat pemegang perizinan ini bisa mengelola kayu dan non kayu. Ya tadi berbasis landscape, berbasis jasa ekosistem dan sebagainya. Jadi dia bisa mengembangkan ekowisata, bisa mengembangkan nanti proyek karbon ke depan kalau sudah siap ya, termasuk mengelola produk-produk non kayu seperti madu, kemudian hasil buah-buahan dan seterusnya. Dan di perhutanan sosial ini kita dorong sistem agroforestry. Jadi daerah-daerah mungkin dulu ada yang sudah terbuka, kita suruh nanam pohon-pohon kayu maupun buah-buahan, kan itu menyerap karbon semua tuh. Kemudian dia nanam juga palawija dan sebagainya di bawahnya, sehingga itu jangka short term periodnya ya, untuk menjaga supaya sampai kayu ini tumbuh dengan betul. Gambut itu merupakan komponen ekosistem penyimpan karbon kita yang paling besar ya. Karena apa? Terutama bukan di vegetasinya malah, tapi di tanah gambutnya. Di tanah gambut disebut dengan boreal carbon ya. Nah, ini menarik sekali karena selama ini kan kita tidak paham bahwa ternyata yang namanya karbon itu kan bisa ada hitung-hitungannya lah, ada nilainya, ada value-nya. Yang target kita kan mengurangi emisi gas rumah kaca ini, emisi karbon ini. Tapi ada perbedaan kan, yang namanya karbon hijau, nah karbon biru. Nah mungkin Pak Alwe bisa dijelaskan, dan khusus di Indonesia sebagai negara kepulauan ini kekayaan kita tuh paling besar itu di mana dari segi karbon ini, dan mana yang potensial ke depan untuk kita kembangkan. Ada istilah blue carbon ya, atau green carbon. Blue carbon itu sebenarnya terminologi atau konsep yang muncul sekitar tahun 2010 ya. Artinya karbon yang ada di daerah pesisir dan laut ya. Kita tahu daerah pesisir tadi saya katakan salah satu yang paling besar itu adalah mangrove. Ya, kemudian ada padang lamun, seagrass gitu ya. Alang-alang itu. Ya, betul. Nah, dari mangrove aja estimasi karbon yang tersimpan di mangrove kita sekarang kurang lebih 3,3 miliar ton atau 3,3 gigaton karbon. Ya. Itu luar biasa besar gitu ya. Jangan sampai lepas. Loh, kan NDC kita aja kalau kayak 41% ya bayangannya ya, sampai 2030 nanti sekitar 1 gigaton. Nah ini di mangrove 3,3 juta ton. Di gambut kita punya hampir 42 gigaton atau miliar ton gitu. Padang lamun memang kita tidak punya estimasi yang presisi sekarang ini karena masih inventory, tetapi padang lamun itu bisa menyimpan karbon per hektarnya, mensekwestrasi karbon sekitar 993 ton per hektar. Itu padang lamun ya. Jadi ini potensi yang luar biasa yang disebut dengan blue carbon tadi. Tapi konteks blue carbon kan tidak hanya itu, sustainable fishery dan sebagainya gitu ya. Kemudian sustainable
transportation di ocean Ya. dan sebagainya. Kenapa kita memasukkan ocean bagian dari updated NDC kita ya, karena kita melihat di situ ada peluang. Di situ ada besar kegiatan carbon sequestration maupun adaptation maupun mitigation yang bisa kita lakukan. Dan juga terumbu karang kan terumbu di sini karang juga dan bisa. sebagainya. Ya, Jadi jadi luar biasa bangsa ya. ini sebenarnya punya kekayaan yang luar biasa, tapi yang belum kita kelola secara optimal. Tadi dari sisi pricingnya dan sebagainya harus kita lakukan dengan Iya, benar. karena betul-betul merupakan yang kekayaan yang alami Betul. dan sejati. Tapi antara karbon biru dan karbon hijau, kira-kira yang mana persentasenya yang kita miliki, Pak Alwe? Apalagi kan kalau kita lihat sekarang, ya kalau dulu jumlah hutan kita kan jauh lebih besar ya, jauh lebih banyak ya. Ini bagaimana pembagiannya lah? Karena bisa di sini kelihatan potensinya. Kalau komposisinya tadi saya bilang, kan kalau blue carbon itu kan mangrove, padang lamun dan lain. Di green carbonnya kita bisa melihat gambut ya, kemudian hutan di upland dan terestrial lainnya. Nah, gambut itu sendiri saya katakan tadi udah menyimpan estimasi ini yang ada di 15 juta hektar di tanah gambutnya sendiri loh. Kita tidak bicara vegetasi ini. Ada 42 miliar ton karbon. Dibandingkan mangrove tadi 3,3 miliar ton karbon ya, lebih besar, jauh gambut ya. Apalagi yang di upland. Upland ini memang tidak terlalu besar karena dia tersimpan di biomasa pohon, di akar, batang, dahan ya. Tapi mangrove, gambut itu merupakan komponen ekosistem penyimpan karbon kita yang paling besar ya. Karena apa? Terutama bukan di vegetasinya malah, tapi di tanah gambutnya. Nah di mangrove, di tanah di tanah gambut disebut dengan boreal carbon ya, yang tersimpan di tanah, terendap di tanahnya mangrove itu. Iya. Dan ini mangrove ini masih bisa kita terus tanam. Oh, ya, kita tanam ini. Untuk menambah sekuestrasi tadi. Di Menambah gambut kekayaan juga begitu, kita. ya. Jadi penting untuk menanam hutan bakau, penting untuk menanam pohon dan lain sebagainya, karena inilah yang akan menjadi kunci Betul. karbon yang kita sequester. Target kita 41% kalau ada bantuan internasional. Nah, kita lihat selama 2 tahun terakhir ini ada COVID, jadi mungkin dan ada perang di Ukraine. Bagaimana Pak Alwe komitmen negara-negara lain ya terhadap pendanaan ini semua, karena ini kan harusnya merupakan effort bersama ya. Dan kira-kira dengan ada kejadian perang di Ukraina ini, apakah ada perubahan? Karena saya tidak lihat lagi semangatnya itu seperti di Paris ya. Seperti terakhir di Glasgow itu kayaknya juga kurang terlalu inilah digembosi oleh apa yang terjadi di Ukraina. Ya gini ya, bahkan di Glasgow kemarin, di COP26, dibicarakan komitmen dari negara maju, khususnya G7 ya, untuk melakukan pengumpulan pendanaan 100 billion US dollar per year, kan gitu. Iya, Janji mereka dari 100 miliar dolar per. Kita udah dapat berapa sampai saat ini? Nggak tahu lah saya angka yang tepat ya. Jadi karena bisa jadi disalurkan lewat sistem bilateral dan multilateral ya. Tetapi sampai di Glasgow kemarin angka itu pun belum tercukupin, belum terpenuhi oleh G7. Bahkan targetnya setiap tahun tuh sampai tahun 2025 nanti. Nah, pendanaan begini ini sangat penting untuk menjaga momentum ya, menjaga target NDC setiap negara berkembang, terutama ya negara-negara non aneks 1 kalau di Kyoto Protocol dulu itu bisa tercapai. Karena bagaimanapun kan kayak Indonesia sekarang di updated NDC kita melihat aksi mitigasi dan adaptasi itu sama pentingnya. Kalau yang tadi yang di NDC kita awal itu kan lebih kepada mitigasi ya, mencegah, menganu ya. Tetapi adaptasi ini lebih penting ya, karena apa? Kenaikan muka air laut, bencana dan sebagainya itu butuh dan ini sudah terjadi, kita lihat gunung es. Butuh kos yang luar biasa juga. Jadi kita melihat bahwa antara mitigasi dan adaptasi itu harus berimbang dilakukan. Pendanaannya pun berimbang. Makanya kita Indonesia selalu memandang bahwa 100 miliar US dollar itu harus dialokasikan sama untuk mitigasi dan adaptasi gitu.
Iya. Dan ya tadi mudah-mudahan Tapi mekanismenya lewat apa-apa saja untuk kita mendapatkan sebetulnya kan ada pendanaan? GCF Ya, ya, yang tadi sudah disalurkan di disebut ya. situ ya. Tapi Bisa juga bilateral, bilateral kan tidak seperti mesti- USA, ya, ya aid misalnya antara Indonesia dan USAID atau Jerman, ya, Indonesia. atau Norway, tapi dengan Norway katanya Ya, sudah. boleh pokoknya bilateral lah gitu ya, dengan multilateral. Nah, kalau multilateral ini kan agak kompetisinya tinggi ya, karena kita bersaing dengan banyak negara. Saya yang lewat GCF dan sebagainya. Tapi bilateral itu bahkan lebih banyak, lebih efektif sebetulnya, karena antar dua negara. Ya. Tapi kendala selama ini apa kira-kira? Kenapa mereka tuh sulit sekali untuk mencairkan lah atau mendistribusi 100 miliar? Ini penting karena kan sudah merupakan janji, ya komitmen lah, dan memang sangat dibutuhkan. 41% kan jauh lebih baik daripada 29% kan. Betul. Dalam mengurangi emisi. Ya kita kan apa namanya mendorong negara-negara donor ya, terutama yang G7 tergabung di G7 atau negara-negara maju lainnya. Itu komitmennya sekarang ya tidak hanya berupa technical assistance ya, tapi betul-betul action on the ground. Ya. Nah, kita sudah punya follow netting, bahkan sudah di SK kan oleh Ibu Menteri LHK lewat SK 168 tahun 2022 tentang rencana operasional dan timnya. Bahkan nanti kita bentuk yang namanya Project Management Unit Follow Netting by 2030. Nah, harapan kita ya tadi pendanaan itu masuk dengan real money untuk mendukung action kita di lapangan untuk menerapkan program-program follow netting by 2030 itu. Tadi ada saya katakan mengurangi deforestasi baik di mineral maupun non mineral ya, di gambut, di lain-lainnya, untuk mencegah degradasi hutan, untuk rehabilitasi gambut mangrove, untuk melakukan kegiatan penegakan hukum, menerapkan sustainable forest management. Ini semua butuh dana yang tidak besar, sedikit. Ya? Berapa kalau kita dana yang dibutuhkan untuk semua kegiatan ini yang tidak bisa kita akomodir dalam APBN, Pak Alwe? Kira-kira ada hitung-hitungannya? Estimasi awal 2030, dulu kita butuh tidak uang yang tidak sedikit ya untuk mencapai itu, hampir 350 triliun lah. Kita berharap backbone ekonomi kita itu bukan lagi berbasis eksploitatif ya, tetapi berbasis kepada jasa karbon biru maupun hijau tadi ya. Follow netting ini tahun 2022 ini adalah prakondisi. Ya. Aktualisasinya 2023 sampai 2024. Kemudian akselerasinya lagi 2005 sampai 2030. Nah, harapan kita dengan kita setting up rencana operasional ini sudah ada tuh kegiatan utamanya apa, lokasinya di mana, targetnya berapa, pendanaannya berapa, sudah ada di situ. Jadi Indonesia membuat itu semua semacam etalase. Jadi kalau ada donor mau masuk, kamu yang mana? Oh, wilayah kamu di sini kegiatannya ini, luasannya begini, potensi karbon emission reduction-nya begini, kemudian polisinya begini. Seperti itu yang kita tawarkan ya. Jadi harapannya dengan renov itu, dengan SK Surat Keputusan Menteri 168 2022 itu, setiap donor yang ingin chip in ya, ingin berpartisipasi, berkontribusi bisa melihat itu. Kita presidensi G20 sekarang, Pak Alwe. Apa yang kita bisa manfaatkan dengan kehadiran negara-negara yang memang mempengaruhi perputaran bumi ini untuk mempercepat proses. Ya, G20 kita ini sebetulnya momentum kita sebagai presidensi G20 2022 ya. Karena dunia ini baru dilanda Covid. Makanya tema G20 kita recover together, recover stronger. Kan begitu. Nah, salah satu yang didorong di G20 itu adalah bagaimana recovery ekonomi kita yang berbasis kepada green dan blue economy ya. Karena
tadi ke depan kita berharap backbone ekonomi kita itu bukan lagi berbasis eksploitatif ya, tetapi berbasis kepada jasa karbon biru maupun hijau tadi ya. Dengan harga yang dengan tentu harga saja yang premium, lah bahasa premium, saya ya. iya. Bahasa premium ya. Jadi jangan under value. Kita harus jual mahal lah dalam Kita harus hal jual ini, mahal ya. dong. Karena kalau under value cuma $5 per ton itu under value. Iya, ya. tapi jangan terlalu jual mahal sehingga tidak ada yang membeli, nanti repot. Itu bukan kategori jual mahal. Tadi bahasa saya adalah karbon berkualitas Ya. yang kita deliver. Kan banyak nilai di situ, nilai jasa ekosistem, tidak hanya karbon ya, tapi jasa ekosistem Yang lain-lain lain, tadi sudah kita biodiversitas dan sebutkan. seterusnya. Jadi ini yang kita dorong ke depan. Jadi dengan adanya COVID 2019 kemarin tuh membuat perubahan transformasi ya, dari brown economy menjadi blue and green economy. Karena ke terpaksa. depan. Nah, Tapi iya. dengan adanya perang ini juga kita mengubah nih tatanan Ya, perekonomian. justru Indonesia bisa menjadi one of the biggest player di dunia ya, dengan tetap konsisten menjalankan blue karbonnya, green karbonnya gitu ya, menjadi pemain besar di dunia menurut saya ke depan ya. Karena kita juga sudah mulai proses transisi kan dari energi fosil menjadi non fosil ya, EBT ya, renewable energy. Jadi dan kita punya potensi luar biasa di Indonesia. Tapi jangan sampai kehilangan momentum ya, karena 2030 juga hanya beberapa tahun lagi. Betul. Waktu berjalan begitu cepat, dan kita juga punya target net zero emission tahun 2060. Pak Lue, ini kan semua target ini dibuat karena kita memang komit ya. Iya. Dari segi political will, tapi dari segi kemampuan juga harus bisa. Terakhir mungkin pesan Pak Lue, renungan khusus untuk Hari Lingkungan Hidup pada bulan Juni ini. Baik, tema Hari Lingkungan Hidup tahun 2022 itu adalah satu bumi ya, only one earth ya. Walaupun sekarang ada yang mau keluar dari bumi, cari planet lain untuk dihuni. Artinya mari kita merawat bumi ini dengan bijaksana ya. Semakin kita merusak bumi ini, maka usia bumi ini akan semakin cepat berakhirnya, gitu ya. Salah satu akibat perubahan iklim, kan gitu ya. Kalau perubahan iklim terus tidak bisa dikendalikan lewat karena adanya emisi gas rumah kaca yang terus-menerus naik ke atmosfer ya bumi, maka itu mempercepat berakhirnya bumi ini ya, dan berakhirnya kita dan semua. berakhirnya manusia, tapi bukan hanya manusia, seluruh Semuanya, ciptaan ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Kita merawat bumi ini penting tidak hanya untuk ke manusia sendiri, tetapi juga untuk ciptaan Tuhan yang lain. Mereka juga punya hak untuk eksis, untuk hidup, bertahan, berkelanjutan. Mereka mungkin sudah jauh lebih lama dari manusia eksis di bumi ini. Karena itu kita malah merawat bersama, karena manusia diberikan daya akal pikir yang lebih bagus dari ciptaannya yang lain ya. Maka kitalah yang menjadi leading menjaga memelihara bumi ini gitu ya. Karena hanya satu bumi ya. Dan ini kesempatan setiap orang untuk mulai dari diri sendiri, mulai dari komunitas kecil sampai yang besar menggelinding seperti bola salju untuk merawat bumi kita dengan baik, karena kita satu bumi ya. Karena kita belum tahu di Mars bisa nggak kita hidup. Yang jelas tidak semuanya bisa migrasi mahal. Jadi ya memang ini penting sekali. Terima kasih banyak pesannya, kalau memang manusia itu memiliki kemampuan untuk merusak. Dan kita sudah lama sekali melakukannya, kita juga memiliki kemampuan kreativitas untuk merawat, menjaga, membangun kembali. Karena ya pemanasan global, perubahan iklim itu juga karena aktivitas manusia, karena ulah kita. Ini penting ya, harus kita ingat terus-menerus, sehingga hubungan kita dengan bumi ini jangan eksploitatif tapi simbiotis. Ya, kita saling menjaga.
karena kita hanya punya satu bumi. Betul. Untuk Kalau sementara rusak, ini. manusia juga rusak dan ciptaan lain Iya, rusak. dan untuk sementara ini bermigrasi ke planet lain mungkin bagi sebagian besar kita tidak mungkin. Pak Alwe, terima kasih banyak, insight-nya Terima luar kasih, biasa. Mbak Desi. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dan kita juga banyak belajar mengenai apa-apa saja upaya yang perlu dilakukan bagi kita untuk mencapai target menurunkan emisi gas rumah kaca yang selama ini kita produksi. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan tentu saja di YouTube di Insight with Desi Anwar. Masih dalam suasana COVID, jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga, rajin cuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan, lebih banyak menghabiskan waktu di luar, di alam segar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.